أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa in asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, saudara saudari yang kami hormati, Allah tabaraka wa taala telah menjelaskan untuk jalan bahagia bagi hambanya. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan perkara-perkara yang menjadikan seseorang selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Yang pertama telah kita ketahui adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya kita selalu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yakhsyallahu wa taqwahu, selalu takut kepada Allah, sebagaimana kita telah ketahui khasyatullah fi qalbihi, di dalam hatinya senantiasa tertanam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan merealisasikannya rasa takut di hati dengan senantiasa berkehendak untuk kebaikan-kebaikan organ tubuh yang Allah telah anugerahkan, selalu mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mujibur rabi, sarana atau sebab yang menjadikan orang itu selamat. Yang keempat adalah hifdzul lisan, menjaga lidah. Berkata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, famin wasailin najah wassalamah, maka di antara perantara serta sebab seseorang itu mendapatkan keselamatan dari azab Allah dan menjadi ahlul jannah adalah hifdzul lisani wa siyanatihi
min kulli ma yasu'u, menjaga lidah, memeliharanya dari segala perkara yang membuatnya celaka. Kita ingat jamaah rahimakumullah, lidah adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus merupakan nikmat. Makanya Allah mengingatkan walisana wa syafatain, dan lidah serta dua bibir. Lidah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lidah itu merupakan satu dari panca indera. Allah berikan kita kenikmatan mata untuk bisa melihat. Allah anugerahi kepada kita telinga untuk mendengar. Allah anugerahi hidung untuk indera penciuman. Allah berikan kepada kita lidah sebagai indera pengecap untuk kita bisa merasakan, bisa mendeteksi rasa manis, rasa asam, rasa asin, rasa pahit, rasa gurih. Ini anugerah Allah tabaraka wa ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, lidah dibandingkan dengan organ tubuh yang lainnya sangat kecil sekali. Lidah orang dewasa kira-kira panjangnya 51, mohon maaf, beratnya kira-kira 51 sampai 143 gram. Untuk perempuan 51 sampai 135 gram. Panjangnya dewasa kira-kira 8,5 cm. Untuk perempuan kira-kira 7,9 cm. Anatomi lidah sungguh sangat luar biasa, memiliki peran besar. Yang pertama, sebagai alat pengecap untuk merasakan manis, asin, pahit, asam, gurih. Yang kedua, membantu untuk komunikasi, membantu mengunyah, membantu menelan, membantu untuk menghisap. Lidah sangat bermanfaat sekali, membantu untuk melindungi tubuh dari kuman. Jamaah rahimakumullah, bahkan lidah bisa dijadikan sebagai diagnosa untuk kondisi tubuh seseorang. Sangat luar biasa. Lidahnya putih pucat, lidahnya merah, lidahnya kebiru-biruan, itu memberikan informasi untuk kita mengenali kondisi tubuh kita. Itu Allah yang anugerahkan. Maka hendaklah kita bersyukur atas nikmat panca indera, khususnya lidah, menggunakannya untuk hal yang mendatangkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula lidah merupakan amanat, titipan yang Allah nanti akan menanyakan. Karena di dalam surah Qaf di ayat yang 18 Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah satu kata yang diucapkan, maka
senantiasa malaikat yang mengawasi dan hadir mencatat, merekam apa yang lidah katakan. Makanya sahabat Uqbah bin Amir dia meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Ya Rasulullah, bagaimana aku supaya selamat? Man najah. Kata-kata yang indah sekali. Selamat itu caranya bagaimana ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, amlik alaika lisanak wal yasa'ka baituka wabki ala khati'atik. Rawahu Tirmidzi wa sahhahu Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amlik, wa fi riwayatin amsik. Makna amlik, kuasai, maksudnya adalah tahan untuk dirimu lidahmu, tahan untukmu lidahmu, tahan atasmu lidahmu. Kata-kata alaika, karena lidah itu bisa menimbulkan bahaya. Apalagi di era zaman medsos ini. Apa yang dikomenkan, apa yang ditulis adalah ungkapan lidah. Jari jemarinya menyentuh layar dari alat komunikasi, itu pertanggungjawabannya lidah. Amlik, amsik alaika lisanak, lidahmu harimaumu, wal yasa'ka baituk, luaskan rumahmu. Artinya berlapang hati untuk menerima tamu dan menjamu. Wabki ala khati'atik, menangislah kamu atas kesalahanmu. Ala dzunubik, menangislah kamu akan dosa-dosamu. Ingat kesalahan, ingat dosa yang dilakukan, ingat kemaksiatan, sehingga dengan ingat selalu tidak akan mengulang. Taubatnya benar-benar, karena taubatan nasuha tidak akan mengulangi akan salah yang dilakukan. Kalau diulang kembali, maka taubatnya dipertanyakan. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, amlik alaika lisanak, tanbihun ila ahammiyati siyanatil lisan. Kata-kata kuasai, tahan agar lidahmu tidak menjerumuskanmu kepada hal yang membahayakan adalah sebagai peringatan penting untuk kita benar-benar menjaga lidah. Sampai dikatakan karena lidah tidak bertulang. Ada ungkapan lagi, lidah itu sangat tajam. Tajamnya melebihi pedang yang paling tajam. Peringatan sebagai kehati-hatian.
hingga ada ungkapan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu bergantung bagaimana dia menjaga lidahnya. Oleh karenanya dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, wa dzalika bi ayanzura al-'abda bi ayanzura al-'abdu fi kalamihi fa in kana khairan takallama bihi wa in kana bi khilafi dzalik ahjama. Oleh karena itu hendaknya setiap hamba sadar diri dengan selalu memperhatikan terhadap yang dibicarakan, yang diungkapkan, yang dinyatakan. Fa in kana khairan takallama bih. Kalau setelah kita memperhatikan, kita merenung dan berpikir, ucapan yang hendak kita ucapkan itu adalah kebaikan, kontennya, temanya adalah kebaikan, takallama bih, maka berbicaralah. Silakan bicara, silakan ngomong. Wa in kana bi khilafi dzalik, dan jika setelah direnungi bukan berisi kebaikan, ahjama. Ahjama itu mana? Kaffa, sarafa, mana'a. Maka tahan, berbicaralah kepada yang lain, halangi untuk menyatakan, halangi untuk berbicara, halangi menyampaikan berita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Riyadhus Shalihin, di dalam bab Al-Amru bihifdzil lisan, beliau rahimahullah berkata, "I'lam annahu yanbaghi likulli mukallafin ay yahfaza lisanahu an jami'il kalam illa kalaman zaharat fihi maslahah." Ketahuilah, kata-kata i'lam ini adalah wanti-wanti. Ketahuilah bahwasannya yang bagi, hendaknya, semestinya bagi setiap muslim, mukmin, laki-laki ataupun perempuan, ayyahfadha lisanahu, selalu menjaga lidahnya, an jami'il kalam, dari semua pembicaraan, illa kalaman zahirat fihi al-maslahah, kecuali pembicaraan atau ucapan yang jelas sekali maslahat, jelas kebaikannya, jelas Allah ridhai, jelas pahalanya. Wa matastawa al-kalam wa tarkuhu fil maslahah, selagi atau seandainya setelah ditimbang, ditakar, dipikirkan ucapan dengan kita tinggalkan itu kemaslahatannya 50%, 50%, setelah ditimbang ada sisi baik, ada sisi tidak baik, fasunnah al-imsaku anhu, maka sunnahnya untuk kita menahan dari berbicara. Sunnahnya yang semestinya perintah Nabi, amlik, amsik, tahan, kunci mulutnya, gembok, bibirnya digembok, jangan bicara
seandainya 50% maslahat, 50% mafsadat. Gembok jangan bicara. Itu yang akan membawa kepada keselamatan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Wa fi riwayatin, "Falyakul khairan aw liyaskut." Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata khairan, kebaikan. Berucaplah yang baik, atau dia. Yasmut bimana yaskut. Auliyaskut itu perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita selamat. Jamaah rahimakumullah. Kalau tidak bikin gaduh, ya. Apalagi daerah sekarang, salah ucap, ya masalah. Salah tulis masalah. Fa inna khaturatal lisan azimah. Maka sesungguhnya bahaya lidah itu azimatun, sangat besar sekali. Wa jinayatuhu kabiratun 'alal mar'i wa 'ala dinihi wa 'ala mujtama'ihi wa man haulahu. Dosa yang ditimbulkan oleh lidah terhadap seseorang itu kabiratun, sangat besar. Kathiratun, sangat banyak. Lidah ini sumber orang tercampakkan ke dalam neraka. Kabiratun jiddan, sangat besar sekali. Tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi agamanya. Makanya harus benar-benar ketika akan menyampaikan di dalam kaitannya dengan agama, harus ditelaah, harus didasarkan kepada yang benar. Coba ada orang ngomong, saya ini penjaga gawangnya neraka. Omongan apa itu? Jadi penjaga gawang, kipernya neraka. Lidah itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala mujtama'ihi, juga untuk masyarakatnya. Karena omongannya sangat bahaya sekali, apalagi pemimpin. Ya, jangan lupa catat. Ya. Ditanya nanti di hadapan Allah, rakyatnya nuntut nanti kalau jadi pemimpin. Kesehatan gratis, sekolah gratis, kuliah gratis, serba gratis. Pertanggungjawabannya berat. Waman haulahu, juga bahaya bagi orang yang ada di sekelilingnya. Untuk kita jaga lidah, dipikir terlebih dahulu. Walihada kanal wa'idun fiha syadidan. Oleh karenanya ancaman sangat keras sekali ketika orang tidak hati-hati di dalam berbicara. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati
ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba, seseorang, sungguh dia berbicara bil kalimah, dengan satu kata. Kalimah itu satu kata. Kalimah dalam bahasa Arab itu, bahasa kita satu kata. Bukan kalimat dalam bahasa Indonesia terdiri dari beberapa kata. Setelah al-huruf ada al-kalimah. Ma yatabayyanu fiha. Apa makna yatabayyan? Ma yatabayyan, dia tidak yatabayyan. Yatabayyanu kata Al-Imam An-Nawawi, yatafakkaru annaha khairun amla. Dia tidak merenung, tidak berpikir bahwa ucapannya itu baik ataukah tidak. Asal muni, asmuni, asal muni, asmong, asal ngomong, nggak dipikir. Ma yatabayyanu fiha, dia tidak merenung terlebih dahulu. Ma yatafakkaru annaha khairun amla, yazillu biha finnari, akan menggelincirkan. Yazillu bimana yadkhul, akan menjadi sebab masuknya dia dengan sebab satu kata itu ke dalam neraka, yang dia tercampakkan ke dalam neraka ab'ada, lebih jauh, mimma, dari apa, bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Masuk ke dalam neraka dengan kedalaman yang lebih jauh dari jaraknya timur dan barat. Jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul muslimina afdal? Ya Rasulullah, siapakah orang-orang Islam yang paling utama itu? Maka Nabi menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang paling afdal, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menyelamatkan muslim lainnya min lisanihi, min qawlihi, dari lidahnya, maknanya dari ucapannya, wa yadihi, dari tangannya, ai min fi'lihi, dari perbuatannya. Makanya jahil melakukan bulian, perundungan, mengerikan sekali. Jamaah rahimakumullah. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Sahal bin Sa'ad, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admin lahu al-jannah. Muttafaqun alaihi. Siapa yang menjaminkan kepadaku apa yang ada di antara dua rahangnya? Ini rahang, lahyaihi, rahang. Maknahu al-lisan, maknanya lidah. Wa ma baina rijlaihi, menjaminkan kepadaku apa yang ada di kedua kakinya, di antara dua kakinya. Maksudnya
kemaluannya, maka aku menjamin baginya adalah surga. Untuk kita benar-benar pelihara dan jaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dari Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah hadithni bi amrin a'tasimu bih. Ya Rasulullah, ajari aku dengan suatu perkara yang aku akan senantiasa berpegang teguh dengannya. Nabi menjawab, Qul Rabbiyallah thumma istaqim. Ucapkan, Rabbku adalah Allah. Kemudian hendaknya kamu istiqamah. Istiqamah di atas mentauhidkan Allah dan taat kepada Allah. Qultu ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Lalu apa yang kau khawatirkan atas diriku, yang paling engkau khawatir atasku ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam yang disaksikan oleh Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an, fa akhadha bi lisani nafsi. Beliau sallallahu alaihi wasallam memegang lidah beliau, memegang lidahnya. Lalu beliau bersabda, hadza lidah yang paling aku takut kepadamu, karena lidah akan membawa malapetaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuksiru bi kalamin bi ghairi dzikrillah, fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah ta'ala qashwatun lil qalbi, wa inna ab'adan nasi minallahi al qalbul qasi. Rawahu Tirmidzi. Kata Nabi, jangan kamu banyak bicara. Ibu-ibu, ya, jangan banyak bicara. Bapak-bapak, saudara-saudara, jangan banyak bicara, pesan Nabi, bi ghairi dzikrillah, selain daripada zikir kepada Allah. Berarti ini anjuran untuk banyak berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kamu berzikir kepada Allah. Jangan banyak berbicara kecuali zikir kepada Allah. Fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah, karena banyak bicara yang bukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, qaswatun lil qalbi, akan mengeraskan hati. Apa mana nyanyi-nyanyi, joget-joget, musiknya gler, pakai sound horeg, tambah berat. Kalau ngomong saja yang berisi bukan zikir kepada Allah, mengeraskan hati, apalagi ditambah dengan goyang pinggul, kemudian diupload di media sosial, ngeri, ditonton seluruh dunia, sampai Afrika Selatan, sampai Amerika Selatan, sampai di Antartika. Wa inna ab'adan nas minallahi al-qalbul qasi, sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah orang yang hatinya keras. Ketika hati itu keras, berat untuk berbuat taat, sulit untuk khusyuk,
di dalam sholat. Jamaah rahimakumullah. Maka untuk selamat, hendaklah kita jaga lidah kita. Amlik alaika lisanak. Ini pesan Nabi. Walamma kanat an-najah murtabitatan irtibatan wathiqan bil lisani ta'allaqat jami'u a'dha' al-badan fihi fi masiriha. Ketika kita telah tahu keselamatan bergantung dengan sangat kuat terhadap lidah, bahkan seluruh organ tubuh ini adalah mengikuti lidah di dalam melakukan kegiatannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, qala sallallahu alaihi wasallam, idza asbaha ibnu adama fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan fataqul ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa ini wajajta a'wajajna. Ketika di pagi hari manusia itu, kata Nabi, yang memiliki organ tubuh, maka sesungguhnya semua organ tubuh itu kulluha, semuanya tukafirul lisan. Tukafiru bimakna tazullu wa tahdu'u lahu. Tukafiru itu artinya merendahkan dan tunduk organ tubuh seluruhnya itu kepada lidah. Fataqul, organ tubuh itu berpesan kepada lidah, ittaqillahi fina, wahai lidah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah untuk keselamatan kami, organ tubuh itu. Fa inna ma nahnu bik, sesungguhnya aku selalu mengikutimu. Fa in istaqamta istaqamna, maka jika engkau lurus, kami ikut lurus. Ketika engkau bengkok, maka kami pun juga akan bengkok. Fahifdzul lisan wa siyanatuhu milakul khairi kulli fid dunya wal akhirah. Maka menjaga lidah dan melindunginya adalah milakul khairi kulli, merupakan tonggak pondasi dasar atau landasan untuk semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa ihmaluhu, melalaikannya, tidak merenungi ketika hendak berbicara. Wa itlaquhu, dan menggunakan lidah sebagai alat berbicara, alat berkomunikasi, dengan tidak menjaga di dalam berbicara, sababun lil halak, menjadi sebab pada kebinasaan, wal khasarah, dan kerugian. Walihada hainama dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam usuluddin wa abwabal khairi li Mu'adz bin Jabal, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan pokok-pokok agama dan pintu-pintu kebaikan kepada Mu'adz bin Jabal di dalam hadis yang panjang, khatamahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi menutup sabdanya dengan bersabda, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli, maukah aku beritahukan kepadamu wahai Mu'adz
yang menjadi pondasi kebaikan semua itu. Qultu bala ya Nabi Allah, tentu wahai Nabi Allah, kata Mu'adz. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bilisanihi, beliau memegang lidahnya. Faqala, lalu beliau bersabda, kuffa alaika hadha. Kuffa bermakna amsik alaika hadha, bermakna amlik alaika hadha, tahan, pegang lidah ini. Fakultu, maka Mu'adz pun bertanya, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih. Ya Nabi Allah, apakah kami dengan berkata akan mendapatkan siksa? Faqala sallallahu alaihi wasallam, sakilatka ummuk ya Mu'adz. Silakan kau Mu'adz. Sampai menyebut ibunya. Ini adalah kata-kata untuk supaya orang perhatian. Wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia banyak tercampakkan ke dalam neraka di atas wajahnya atau atas hidung mereka, melainkan karena apa yang telah lidah mereka ucapkan. Maka hendaklah hati-hati. Lidah bisa menjadikan orang mendapatkan surga, dan juga sangat mudah dengan sebab lidah masuk ke dalam neraka. Fayambagi 'alal mu'min ayah risala adam itlaqi lisanihi fima la yanfa'u. Maka hendaknya seorang mukmin untuk selalu menjaga, memelihara lidahnya dengan tidak asal bicara, terlebih lagi bicara hal yang tidak berguna. Fa inna samta fi mithli hadhil hal salamatun wa manjatun. Maka sesungguhnya diam di dalam hal yang seperti ini, yakni dalam hal yang tidak bermanfaat, keselamatan serta mendapatkan jaminan selamat, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man somata najah. Man somata bermakna man sakata najah. Siapa yang diam dari berbicara yang tidak benar, diam dari bicara yang tidak berguna, diam dari mengumpat mencela, itu adalah najah, selamat. Sehingga ada pepatah, diam itu adalah emas. Emas itu berharga sekali. Maka hendaklah kita jaga lidah kita agar kita selamat. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan lidah kita ini selalu berkata yang baik, selalu basah dengan berzikir kepada Allah, dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم
لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد